Rumus hidupnya orang asbab itu orang mencari uang. Sementara rumus hidupnya orang tajrid itu uang mencari orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, setelah mendengar aforisme pertama tentang tidak boleh mengandalkan tindakan kita sebagai sumber kebahagiaan, biasanya muncul kesimpulan keliru. Misalnya, kalau begitu nggak usah usaha aja, karena mengandalkan usaha, bersandar pada usaha akan membuat kita kecewa. Lalu setelah itu muncul lagi ucapan yang lain, mending berharap pada Allah saja, karena jika Allah mau, tongkat pun bisa menjadi ular. Karena itu kondisiku yang ngaco ini bisa mendadak menjadi luar biasa ketika Allah mau. Bukannya Allah itu memiliki cita-cita mulia pada kita, masa Allah diam aja. Itu kesimpulan yang keliru. Aforisme pertama bukan melarangmu berusaha. Aforisme pertama mengajarimu agar berlaku seimbang antara berusaha dan bersandar pada kasih sayang Allah. Kecemasanmu saat FOMO tak akan berguna. Kecemasanmu dalam FOMO membuatmu tidak bakal mengerjakan apapun. Kamu akan menjadi bayang-bayang dari orang lain. Maka agar kamu tidak FOMO, apalagi FODO, kamu harus serahkan bagian yang kamu cemaskan itu pada Allah. Itu kira-kira kesimpulan dari aforisme yang pertama. Pada kasus orang yang baru hijrah, ini saya akan lebarkan contohnya, yang baru bertobat di jalan agama biasanya muncul pikiran seperti ini. Dosaku banyak, sangat banyak, apakah semua ibadahku saat ini bisa diampuni oleh Allah? Para perekrut Islam teroris biasanya menyatakan, ya dosamu banyak, tidak mungkin diampuni. Satu-satunya yang mengampuni dosamu adalah jihad. Kamu harus lalu orang itu menyadari apa-apa, menyetujui dan diberi bom bunuh diri. Karena mati syahid adalah penghapus dosa yang sangat banyak itu. Padahal tidak seperti itu. Aforisme pertama mengajari bahwa sebesar apapun dosa kita, Allah memiliki kemungkinan dan kepastian untuk bisa mengampuni. Ampunan Allah bukan hanya karena amalan-amalanmu. Ampunan Allah diberikan karena sifat Allah yang maha pengampun. Kamu terus berada dalam kejahatan saja selama ini. Kita berada dalam ketidaktaatan saja selama ini. Allah masih kasih kita nyawa. Nyawa kita tidak dicabut. Kita tidak melakukan banyak kebaikan saja. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Kita masih diberi rezeki. Apalagi jika kita berniat untuk bertobat. Karena itu, yakinlah Allah itu as-somad. As-somad itu artinya tidak membutuhkan apapun. Karena Allah tidak membutuhkan apapun, maka ampunannya bukan karena kita minta, tetapi karena memang sifat Allah mengampuni. Seperti matahari bersinar bukan karena kita bangun pagi. Matahari bersinar karena memang sifatnya bersinar. Karena dia memang harus bersinar. Nah, jadi aforisme pertama menegaskan kita bahwa lakukanlah apa yang harus kita lakukan, tetapi jangan lupakan untuk berharap pada Allah. Nah, tentang kesimpulan yang keliru tadi, ya udah mending berharap saja pada Allah, nggak usah usaha, itu disadari oleh Ibn Athaillah. Karena itu ia menuliskan pada aforisme yang kita akan pelajari pada kali ini, yaitu iradatuka tajrid ma iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah. Keinginan untuk lepas dari urusan duniawi, padahal Allah membekalimu dengan sarana penghidupan adalah syahwat yang sama. Kemudian wa iradatukal asbab ma iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatum minal himmatil aliyah. Sedangkan keinginanmu untuk mendapatkan sarana penghidupan, padahal Allah telah melepaskanmu dari usaha duniawi, adalah suatu kemunduran dari cita-cita yang luhur. Ini aforisme yang rumit. Mari kita pahami perlahan-lahan. Ada dua istilah kunci pada aforisme ini, yaitu asbab dan tajrid. Asbab artinya sebab yang banyak. Tajrid artinya kosong dari apapun. Asbab bisa diartikan posisi seseorang yang harus melakukan banyak hal untuk mendapatkan hasil. Sementara tajrid itu posisi seseorang yang telah mendapatkan banyak hal walaupun seperti tidak melakukan usaha yang seharusnya. Masih rumit juga.
Oke, saya akan kasih kalimat yang lebih gampang lagi. Rumus hidupnya orang asbab itu orang mencari uang. Sementara rumus hidupnya orang tajrid itu uang mencari orang. Nah, kalian bisa bandingkan antara keduanya. Jika sudah terkait sama uang, kalian pasti sudah bisa ngebayangin beda antara asbab dan tajrid. Oke.